Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mahesa Dewa Tornando. Saya merupakan guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Atap Tanjung Bunga. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menjadi landasan pendidikan negara Indonesia yang hingga sekarang masih relevan dalam penerapannya. Kita tahu Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional dan merupakan Menteri Pendidikan pertama Indonesia. Beliau merupakan pribadi yang jenius, mendapat beasiswa kedokteran dari pemerintah Belanda pada zaman penjajahan. Sayangnya, tidak hanya pintar, beliau juga berani mengkritik pemerintah kolonial sehingga beliau dipindahkan ke Belanda. Nah, di sana beliau justru semakin bersemangat menggali ilmu yang seperti telah disampaikan tadi menjadi fondasi pendidikan negeri ini. Nah, ayo kita lihat bagaimana filosofi pendidikan pendiri Taman Siswa ini. Tujuan pendidikan. Nah, menurut Bapak Ibu guru hebat, apa tujuan pendidikan? Apakah agar kita pintar, atau menjadi kaya, atau hanya untuk mendapat ijazah? Itu merupakan miskonsepsi yang ada dalam benak kita selama ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Lalu, apa itu manusia merdeka? Menurutnya, manusia merdeka itu adalah manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Nah, kita bisa berpikir sejenak. Ternyata pemikiran beliau memang benar. Itulah yang kita cari dalam hidup. Selamat dan bahagia. Mari kita perhatikan sekeliling kita. Apakah teman-teman kita tahu cara agar selamat dan bahagia? Jawabannya ada pada pendidikan. Karena itulah tujuan dari pendidikan, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan sering beliau tuangkan dalam filosofi terkenalnya, seperti Triloka, Trirahayu, dan Trikon. Mari kita mulai dengan Triloka. Ketika kita melihat logo dari Kemendikbud, kita dapat melihat semboyan Tutpuri Handayani. Ya, Tutpuri Handayani merupakan satu dari 3 bagian dari Triloka yang terdiri dari yang pertama, Ingarso Sungtolodo, yang berarti di depan memberi teladan. Guru adalah teladan bagi siswa. Kita mencontohkan hal yang baik untuk mereka dan menjadi panutan bagi mereka. Selanjutnya, Ing Madyo Mangunkarso. Ketika guru di tengah, guru harus mampu memberi motivasi pada murid sehingga dapat ditularkan pada murid hingga mereka mampu menjadi pribadi yang mandiri. Dan terakhir, Tutpuri Handayani. Di belakang memberi dorongan. Guru adalah inisiator bergerak untuk memerdekakan muridnya, baik itu di depan, di tengah, dan juga di belakang. Nah, hingga saat ini Triloka masih relevan dan menjadi semboyan bagi para guru dalam melaksanakan pendidikan. Ki Hajar Dewantara selanjutnya menyatakan 3 peran penting pendidikan yang dirangkum dalam filosofi Trirahayu. Dalam filosofi Trirahayu, 3 peran penting pendidikan. Yang pertama adalah memajukan dan menjaga diri. Dengan pendidikan, seseorang mampu memajukan dan juga menjaga dirinya. Nah, ini sangat relevan dengan apa yang saya ajarkan di sekolah, di mana saya memberikan motivasi kepada anak-anak agar mereka terus mendapatkan pendidikan, agar mereka mampu memajukan dan menjaga diri mereka. Oleh sebab itu, mereka haruslah memulai dari diri sendiri agar dapat mencapai level kedua dari konsep atau filosofi Trirahayu, di mana mereka akan mampu menjaga dan memelihara bangsa mereka. Sebagai contoh kecil, saya mencontohkan dari lingkungan peserta didik saya, di mana mereka tinggal di lingkungan yang
masih terbelakang, masih tertinggal dan juga di daerah yang sangat tertinggal. Maka dari itu, agar mereka dapat memajukan daerah mereka, desa mereka, mereka harus dapat memajukan dan menjaga diri mereka. Dari mana mereka dapatkan itu? Tentu saja dari pendidikan. Nah, selanjutnya mereka akan dapat bermimpi dan juga menjalankan atau meraih mimpi mereka itu agar mereka bisa dapat memelihara dan menjaga dunia. Tentu saja semua itu dimulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri mereka akan mampu memberikan imbas kepada keluarga mereka, teman-teman di lingkungan sekitar mereka, daerah mereka, hingga bangsa mereka. Nah, selanjutnya mereka akan memberi kontribusi dan kebaikan bagi dunia. Semua itu terhubung dalam dan berkontribusi untuk hal yang lebih besar, dari kecil hingga level yang lebih besar. Filosofi pendidikan selanjutnya dari Ki Hajar Dewantara adalah Trikon, di mana Trikon terdiri dari continue yang berarti berkelanjutan. Guru haruslah berkelanjutan dalam menuntut ilmu agar dapat memberikan pandangan-pandangan positif dan pandangan-pandangan lain dari berbagai perspektif di dunia ini kepada siswanya. Selanjutnya, pendidikan juga harus konvergen, di mana seperti Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, dalam menuntut ilmu, beliau juga mengambil informasi dan sumber-sumber lain dalam dunia pendidikan seperti dari Maria Montessori dan juga ahli-ahli pendidikan lain di luar negeri. Begitu juga saya secara pribadi juga belajar dari berbagai disiplin ilmu, karena pada dasarnya kita tidak bisa hanya berkutat pada satu disiplin ilmu, dan disiplin-disiplin ilmu yang lain akan memberikan keleluasaan kita untuk menjadi manusia yang merdeka ke depannya. Dan terakhir adalah konsentris, di mana pendidikan itu meskipun kita mengambil sumber dari berbagai hal, berbagai daerah, dan juga berbagai negara, tetapi kita harus memperhatikan kearifan lokal kita. Kita harus tahu identitas kita sebagai manusia dan juga sebagai masyarakat Indonesia. Nah, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, tentu saja dalam penerapannya kita akan menjumpai tantangan, terutama bagi seorang guru. Kita dibiasakan dengan administrasi dalam pengajaran. Namun, kita tahu solusi dari hal tersebut ada pada pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama, kita jangan lupa untuk bahagia dan merasa bahwa kita itu akan segera merdeka. Kedua, ketika kita membangun diri kita, maka lingkungan kita akan kena imbasnya, dan itu akan berdampak lebih baik lagi untuk kita semua. Dan terakhir, belajar terus, ambil dari berbagai sumber, sesuaikan dengan konteks kehidupan kita dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.